Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nafizan dengan NIM 1502213355 dari KM 4509. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar KKO yang berjudul Langkah-langkah Persepsi dalam Film Dilan dari kelompok 3. Latar belakang, persepsi sebagai suatu proses antar individu untuk mengorganisasikan dan menuliskan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Faktor yang mempengaruhi persepsi ini adalah faktor dari karakteristik pribadi atau pemersepsi seperti sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan atau ekspektasi faktor situasional seperti waktu, keadaan, tempat kerja, keadaan sosial, dan faktor dalam target seperti hal-hal yang baru, gerakan bunyi, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan. Seorang individu mungkin saja pada saat memandang satu benda akan mempersepsikannya secara berbeda dengan individu lainnya, karena sejumlah faktor akan membentuk dan mempengaruhi persepsi seseorang. Cara pandang pada suatu objek dan menafsirkannya objek tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku individu tersebut. Alasan konseptual. Pengertian persepsi menurut para ahli. Pengertian persepsi sebagai berikut, ialah persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi, persepsi, dan kepribadian tentang lingkungannya. Bagi Lervat, penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman, kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Next, selanjutnya cara terjadinya persepsi. Yang satu, adanya objek yang dipersepsi. Yang kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga, adanya alat indera reseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus. Yang keempat, saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang satu, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu. Nah, misalnya seperti fisiologis, masih masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan. Yang kedua, faktor eksternal. Terus yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik yang lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, proses persepsi. Yang ke satu, stimulus. Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir di lingkungannya. Terjadinya persepsi jadi ketika seorang dihadapkan pada satu stimulus dari lingkungannya. Yang kedua,
registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seorang berpengaruh melalui alat indera yang dimiliki. Yang ketiga, interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Next, landasan teori. Yang satu ada seleksi, yang kedua organisasi, yang ketiga interpretasi, yang kelima negosiasi. Selanjutnya seleksi. Yang satu intensitas. Intensitas sesuatu yang lebih keras, intonasi lebih besar atau lebih secara menonjol. Yang kedua repetisi. Repetisi atau pengulangan stimulus yang berulang juga bisa menarik perhatian kita. Bayangkan saja keran yang tenang tapi terus menetes. Yang ketiga, kontras. Kontras atau perubahan orang atau hal yang tidak berubah kurang terlihat. Misalnya, kita mungkin lebih menghargai orang penting kita saat mereka pergi. Next, organisasi. Organisasi yang satu definisi, yang kedua tujuan. Menurut Williams and Levy tahun 2015, persepsi organisasi merupakan sebuah kolerasi yang mengakui adanya kemungkinan perubahan pengaturan akan sebuah keputusan yang diambil oleh individu setelah memaknai suatu organisasi dengan membandingkan ancaman sebenarnya dan juga resiko yang akan diberikan. Tujuan persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri. Individu itu memprediksikan suatu benda yang sama berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya, negosiasi. Yang satu, pengertian. Pengertian negosiasi merupakan salah satu bentuk proses komunikasi yang direncanakan dan terstruktur, di mana dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda bertukar komunikasi untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik negosiasi secara formal maupun negosiasi non formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan seperti untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi juga tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja. Di dalam negosiasi bisa dilakukan oleh banyak pihak. Yang kedua, tujuan. Tujuan mencapai kesepakatan. Tujuan yang ke satu, mencapai kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatannya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Mengurangi konflik dan perbedaan. Mengurangi perbedaan dan konflik adalah salah satu tujuan dari negosiasi. Sebelum negosiasi dilakukan, pihak yang terlibat dalam negosiasi harus saling memahami posisi dari pihak lain. Cobalah untuk memahami keinginan serta permasalahan yang ingin dicapai pihak lain. Ketiga, mengurangi konflik dan perbedaan. Tujuan negosiasi yang sangat penting adalah pihak yang ikut bernegosiasi yang saling mendapat keuntungan, saling
menguntungkan hanya akan dicapai ketika negosiasi berada pada titik menemukannya. Win-win solution untuk mencapai kesepakatan bersama dan semua perbedaan harus berada pada genggaman. Yang selanjutnya, pengertian negosiasi merupakan salah satu bentuk proses komunikasi yang direncanakan dan terstruktur di mana dua orang atau lebih dan dengan tujuan yang berbeda-beda bertukar komunikasi untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik negosiasi formal maupun negosiasi non formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, seperti untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi juga tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja. Di dalam negosiasi bisa dilakukan oleh banyak pihak. Selanjutnya, seleksi. Pada scene ini, Nandan duduk di sebelah Milya untuk mengajaknya mengobrol, akan tetapi Milya merasa tidak nyaman karena ada hati yang harus dijaga. Scene ini menjalankan adanya proses seleksi karena menghargai orang yang sedang pergi. Next, di organisasi. Di sini ini Dylan dan teman-temannya merupakan organisasi sedang ingin menyerang sekolahnya. Scene ini merupakan Dylan membawa temannya yang merupakan organisasi. Dalam organisasi terdapat struktur yang diketuai oleh Dylan. Selanjutnya, interpretasi. Jadi di sini ini Dylan menginterpretasikan asumsi dia jika Milya sedang senang jika berdua dengan Dylan, dan interpretasi atau gambaran dia tentang itu adalah benar karena Milya sedang bahagia karena bisa berdua dengan Dylan. Dan ketika itu terjadi kebenaran, akhirnya Dylan tersenyum dan ikut bahagia juga. Selanjutnya, negosiasi. Pada sini nih, Dylan sedang bernegosiasi dengan kepala sekolahnya karena saat upacara Dylan ditampar oleh guru yang bernama Pak Suripto. Tetapi Dylan membalas tamparan dari Pak Suripto. Tindakan ini tidak dibenarkan karena sudah menampar guru, dan setelah bernegosiasi dengan kepala sekolahnya, Dylan mendapatkan skors. Sedangkan Pak Suripto karena sudah memperlakukan murid salah, yaitu menamparkannya, Pak Suripto akhirnya mendapatkan tamparan balik. Mereka sama-sama terkena imbasnya. Terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan film Dylan 1990 memang cukup mengembangkan hak Indonesia. Sisi positifnya, film ini mengajarkan artinya kesetiakawanan perilaku sehari-hari remaja Indonesia, semangat dalam menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Namun tidak semua hal-hal yang terjadi di dalamnya mencerminkan remaja di Indonesia. Seperti pacaran, ada sebagian remaja di Indonesia tidak mendekati zina. Ambil sisi positif dari film tersebut karena keramahan remaja pada orang tua temannya, bersikap sopan pada orang lain, dan tidak mudah emosi. Persepsi orang-orang yang akan selalu berbeda. Jadi kita harus menghargai satu sama lain agar kita dapat memahami apa perasaan orang lain jika ia berbeda di posisi yang berbeda. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.